Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahes Mesa Gandhi dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang, NIM 190002136. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi manajemen humas, yaitu public internal dalam public relation. Nah, public internal disebut sebagai lembaga yang notabene-nya adalah kekuatan pertama yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, yang harusnya mendapat perhatian, satu kesepakatan yang sama, informasi dan pesan yang sama, sehingga membangun lembaga memang tidak akan bisa satu orang atau dua orang, ataupun para pengambil kebijakan saja. Tapi mereka adalah satu kesatuan yang utuh sebagai manusia-manusia yang akan mengembangkan dan membangun perusahaan. Kinerjanya praktisi PR yaitu membina hubungan dengan para publik internal, seperti karyawan, yang kedua dengan para pemegang saham atau stakeholder. Kemudian jadi tujuan dari membina hubungan baik dengan internal publik ini yaitu untuk supaya citra dan reputasi organisasi atau perusahaan tetap positif di mata publik atau khususnya di internal gitu. Kemudian hubungan dengan karyawan namanya itu employee relation. Jadi hubungan dengan para karyawan yang jelas komunikasi harus dua arah gitu. Mustahil komunikasi satu arah dong. Jadi masa ngomong sendiri gitu kan. Nah, hanya memberi garis perintah itu tidak akan memberi dampak positif bagi para produktivitas. Jadi bagi proses kinerja yang berjalan di sebuah lembaga akan banyak yang terhambat ketika komunikasi dilakukan satu arah. Nah, artinya ketika ada pemerintah maka ada kondisi di mana para karyawan juga bisa menyampaikan pendapat atau pandangan mereka, keberatan-keberatan mereka, kritik dan saran mereka. Ini yang akan ditampung oleh para praktisi PR yang akan berada di tengah-tengah sebagai media perantara atau pengambil kebijakan dengan para karyawan keseluruhan. Dari sisi public relation, sebenarnya yang paling menakjubkan adalah bottom up. Karena semua keseluruhan dan masukan yang dirasakan oleh karyawan yang ada di bawah itu justru menjadi catatan dan masukan untuk mengembangkan diri, mengembangkan kualitas, memperbaiki kinerja. Tapi melalui sistem komunikasi dua arah yang dilakukan oleh para praktisi PR ini justru menjadi sangat mudah gitu. Yang kedua, hubungan itu bisa dipelihara melalui bentuk kinerja dan semak kerja karyawan. Jadi strategi melalui komunikasi ada dampak dan kondisi di mana harus berkompromi dengan karyawan, dengan karyawan gitu. Ada kondisi di mana formalitas itu dikecilkan sehingga yang dibangun itu adalah konteks informal ketika ada jam-jam tertentu. Ini yang pada akhirnya membuat rekan-rekan organisasi itu adalah keluarga kedua dan tidak semua perusahaan yang mampu melakukan ini gitu. Jadi maka kinerja yang karyawannya semangat gitu dan kinerja seluruh pengawasnya akan bisa kita kendalikan dengan baik gitu. Jadi adanya sifat kekeluargaan yang bagus maka akan mempermudah semuanya gitu. Nah, kemudian yang terakhir dari hubungan itu terbentuknya dengan menjaga agar karyawan tidak memberi informasi yang salah kepada publik eksternal gitu. Oleh karena itu apa yang dirasakan karyawan ditampung, apa yang diinginkan oleh pengambilan kebijakan ditampung, semua fakta dan data ini ditarik dalam satu kesimpulan maka dibawa dalam rapat pimpinan sebagai masukan yang luar biasa untuk memajukan perusahaan atau lembaga. Itu yang dinamakan sebagai keluarga, sense of belonging dan sense of responsibility gitu. Kemudian yang kedua tadi saya sudah bilang stakeholder atau pemegang saham. Pemegang saham atau stakeholder ini adalah utama dari publik. Nah, dan mereka menempati konteks yang tidak kalah penting dengan karyawan. Jadi pemegang saham atau analisis jaminan, petugas pegawai, banker atau penasihat keuangan itu yang disebut dengan pemegang saham. Nah, bentuk-bentuk dari hubungan baik dengan pemegang saham itu berupa laporan. Misalnya nih, laporan tahunan atau laporan semester yang sifatnya merupakan media utama dari komunikasi antara pemegang saham dengan lembaga. Nah, laporan tahunan adalah kesempatan untuk melaporkan karena pemegang saham tidak terus bersama setiap hari karena mereka bukan karyawan gitu. Nah, mereka justru memberi nyawa lain, bahkan nyawa satu-satunya berasal dari pemegang saham. Laporan tahunan menjadikan kesempatan para praktisi PR pada perusahaan atau lembaga untuk melaporkan apa yang telah atau sedang dan akan dilakukan oleh perusahaan. Laporan itu
dibuat dengan eksklusif, dengan baik dan memiliki tanggung jawab moral gitu. Nah, kejujuran serta didistribusikan sebelum rapat tahunan. Tujuan dari menjaga hubungan baik dengan para stakeholder ini yaitu pertama membangkitkan perhatian. Ini membangkitkan perhatian pemilik atau pemegang saham pada perusahaan. Nah, kalau udah dapat perhatian tuh, udah pasti dong kita diperhatikan gitu. Udah pasti dong kita dilihat. Mungkin kalau ada yang kurang bisa dibantu gitu. Nah, kemudian yang kedua, menciptakan satu pengertian yang sama. Nah, yang lebih baik antara perusahaan dengan pemilik saham, komunikasi, finansial. Jadi harus ada kejelasan, kejujuran perhitungan dari bagian-bagian semua yang sudah disepakati gitu. Nah, yang ketiga, membujuk melalui hubungan baik dengan pemegang saham agar modal tetap mau ditanamkan terus di perusahaan ini gitu, sehingga tidak ada kendala yang berarti atau kendala atau masalah yang besar gitu. Dan yang keempat, mempromosikan kepemilikan saham sebagai suatu investasi jangka panjang dan mengurangi kritik dan masukan ketika memberi catatan tertentu gitu. Kemudian tingkat efektivitas dari humas atau PR, public relation, dalam membangun hubungan baik dengan internal publik sebagaimana dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu keberadaan pemimpin atau manajer dari perusahaan atau lembaga itu dalam berkomunikasi. Nah, itu salah satu pengaruhnya. Kemudian yang kedua, sebabnya gitu. Yang kedua, dipengaruhi oleh kesadaran sekaligus pengakuan dari pihak-pihak manajemen akan nilai dan arti penting komunikasi dengan para pegawai dan para pemegang saham. Nah, kemudian yang ketiga, dipengaruhi oleh keterbukaan pihak manajemen. Kemudian apa saja sih media-media yang dimanfaatkan sebagai praktisi PR atau humas di sebuah perusahaan dalam rangka terjaganya hubungan baik tadi gitu. Pertama itu jurnal internal. Nah, jurnal internal ini publikasi atau terbitan yang didistribusikan kepada anggota atau khalayak di internal gitu. Kemudian yang kedua, papan pengumuman. Jadi papan pengumuman ini meletakkan informasi apapun terkait jadwal, terkait note dan lainnya gitu. Kemudian dari kegunaan dari humas internal ini atau praktisi PR dalam menjalin hubungan dengan publik internal, yang pertama untuk melakukan atau membuat penjelasan kebijakan perusahaan yang menampung berbagai macam keluhan sehingga punya persepsi yang sama dalam pelaksanaan dan dalam bekerja, punya aturan serta pemikiran yang sama tanpa harus ada keraguan lagi gitu. Dan yang kedua, memelihara dan memelihara keterbukaan komunikasi dibangun untuk setiap orang bisa membuka diri, menyampaikan hasrat dan keyakinan dalam berkomunikasi gitu. Jadi tentunya sebelum kita membangun yang namanya citra pada eksternal, kita juga harus menjaga internal kita. Karena apa? Semua berasal dari internal untuk disampaikan kepada eksternal. Nah, ini seperti yang dibahas tadi, perlu kita menjaga hubungan-hubungan atau silaturahim kita dengan orang-orang yang kira-kira diperlukan di sebuah perusahaan kita, diperlukan di organisasi kita atau sekolah kita. Nah, sehingga untuk melakukan apa yang kita inginkan, untuk mencapai tujuan kita menjadi lebih mudah gitu. Nah, jadi komunikasi inilah yang sangat membantu buat organisasi atau perusahaan atau lembaga, hubungan baiknya dengan customer, dengan pemerintah, itu secara eksternal. Nah, namun di internalnya perlunya dengan stakeholder gitu kan, nah, dengan karyawan-karyawan, employee gitu kan, sehingga adanya rasa kekeluargaan di dalam sebuah perusahaan atau lembaga atau sekolah. Nah, kalau jika sudah ada hubungan kekeluargaan atau rasa kekeluargaan di dalam sebuah perusahaan ini, tentunya akan mempermudah pelaksanaan wacana-wacana atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya gitu. Jadi tentunya juga mengurangi problem atau trouble di dalam proses pelaksanaan tujuan tersebut gitu. Jadi sangat diperlukan seorang PR public relation dalam public internal ini gitu. Jadi memang tugasnya
cukup besar dan pengaruhnya cukup besar terhadap kelangsungan perusahaan, terhadap kemajuan perusahaan. Nah, begitu. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya public internal ini membuat bahwasanya karyawan ini menganggap perusahaan ini atau tempat ini, sekolah ini atau lembaga ini adalah keluarga kedua atau rumah keduanya gitu. Baiti jannati, rumahku surgaku gitu. Jadi dengan adanya PR sehingga membuat karyawan-karyawan, employee atau stakeholdernya menjadi nyaman berada di tempat kerjanya gitu. Ya mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat materi yang saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.